Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura terbakar. Kecelakaan maut di Merauke, seorang mahasiswa tewas. Membantu mendanai kelompok kriminal bersenjata, Kepala Distrik Kenyam diringkus polisi. Gedung instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu kemarin terbakar. Api melahap sebagian lantai 2 gedung yang menyimpan logistik. Kebakaran di rumah sakit ini menimbulkan kepanikan. Pasien yang sedang dirawat terpaksa dilarikan ke halaman rumah sakit. Dalam kebakaran ini ada 2 pasien yang sedang kritis akhirnya meninggal dunia dan jenazah sudah diambil pihak keluarga. Belum diketahui penyebab kebakaran. Polresta Jayapura Kota saat ini masih menyelidiki kebakaran, namun api diduga berasal dari gudang logistik. Informasi yang ada dari kurang lebih 100 pasien yang bisa dievakuasi ke luar sama rekan-rekan Polri, Polda, Brimob, sama Polresta itu ada kurang lebih 100 pasien. Dari 100 pasien itu ada dua pasien yang meninggal dunia. Pasien yang meninggal dunia karena asap kebakaran. Dan setelah tercabut yang keluar sudah ada meninggal. Sementara itu, pihak rumah sakit AB Pura memastikan pasien yang meninggal dunia bukan disebabkan kebakaran, namun murni karena penyakit yang diderita. Saya menginstruksikan teman-teman untuk evakuasi pasien keluar. Dan setelah itu saya membawa APAR untuk bergabung dengan tim APAR yang di lantai 2. Dan kita melihat sumber asapnya itu ada dari lantai 2 di gudang logistik Rumah Sakit AB Pura. Itu saja yang saya tahu. Berapa pasien dievakuasi ini? Kita punya pasien ada sekitar 13, namun sekarang ini tinggal 8 pasien. Yang beberapa itu pasien anak-anak, cuman sampai sekarang kita belum bertemu dengan mereka. Kita cek ke lokasi evakuasi pertama, mereka informasi yang kami dapat orang tuanya membawa anaknya kemungkinan ke rumahnya sementara cari titik aman di rumah. Jadi kami lagi menunggu kalau memang aman mungkin mereka balik kembali. Bapak, ini yang terbakar itu sebenarnya gedung apa? Gedung logistik rumah sakit. Tapi berpengaruh kepada rawat inap ini? Sangat berpengaruh karena semua rawat inap itu kan bahan-bahan yang kami butuhkan kan kami menyimpannya di gedung itu dulu. Kami menginformasikan kepada teman-teman di semua pos untuk turun, kemudian kami menurunkan 2 mobil supply dan 3 mobil water cannon, dibantu dengan water cannon dari AWC, teman-teman dari Polresta dan dari Brimob, dibantu lagi dengan mobil pemadam kebakaran dari Angkatan Laut. Api yang berasal dari lantai 2 yang merupakan disinyalir merupakan gudang dari tempat penyimpanan barang. Beberapa jam kemudian, api bisa dipadamkan, dipastikan ruang logistik dan ruang perawatan anak-anak tidak bisa digunakan karena terbakar. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sebuah truk yang melaju dari arah Spadem menuju Jalan Raya Mandala Merauke menabrak pembatas jalan lalu meluncur menghantam kios dan 2 pengendara motor. Kecelakaan terjadi Rabu kemarin sekitar pukul 10 pagi. Saksi mengatakan truk melaju tanpa kendali. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara motor meninggal di lokasi kejadian. Korban tercatat sebagai seorang mahasiswa perguruan tinggi di salah satu universitas di Merauke. Sementara pengendara lainnya seorang wanita saat ini dalam keadaan kritis dan tengah dirawat di rumah sakit. Sementara sopir truk sudah ditahan polisi. Ia diduga mabuk minuman keras saat mengendarai truk. Antara roda 6 truk dengan roda 2.
Jadi pengemudi roda 6 ini kemungkinan dipengaruhi oleh miras, jadi dia melaju sangat kencang dari arah Spadem. Selanjutnya dia menabrak kios daripada warga dan menabrak pembatas jalan, terus sampai melampaui dia punya jalur dan menabrak tiang listrik dan menabrak 2 pengendara sepeda motor dan menabrak sumur. Dari kejadian laka tadi terjadi ada 2 korban. Yang pertama korban pengendara Honda Beat ataupun Matic ya, itu korbannya meninggal dunia, laki-laki, dan pengendara roda 2 KLX perempuan. Kecelakaan lalu lintas di Merauke kerap terjadi akibat pengendara mobil atau sepeda motor mabuk minuman keras saat mengemudi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Diduga mendanai kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya, Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Duga ditangkap Satgas Damai Kartens. Kepala Distrik atau Camat Kenyam Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, berinisial MM ditangkap di rumahnya dan langsung diterbangkan ke Kabupaten Timika untuk diperiksa. Kasatgas Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, Kepala Distrik dibekuk berdasarkan keterangan seorang kepala desa yang ditangkap beberapa bulan lalu. Kita mengamankan salah satu pejabat daerah yaitu atas nama MM yang merupakan kepala distrik dari Kenyam, di mana yang bersangkutan membantu melakukan bantuan terhadap kelompok KKB dengan sejumlah uang. Hal ini merupakan pengembangan dari kasus Yom Selok Bere, di mana yang bersangkutan memberikan uang sejumlah kurang lebih 30 juta. Kemudian uang tersebut digunakan untuk melakukan pembelian amunisi. Dan hal ini menunjukkan bahwa memang KKB selama ini seperti dugaan dari kami maupun juga pernah disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa kegiatan ini dicurigai didukung oleh beberapa unsur-unsur yang memang berasal dari pemerintah daerah. Dari hasil penyelidikan, Kepala Distrik MM diketahui sudah beberapa kali menyerahkan uang tunai kepada kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya untuk membeli peluru serta keperluan logistik lainnya. Tertangkapnya Kepala Distrik ini menjadi bukti bahwa aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua turut dibiayai oleh pejabat pemerintah daerah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sembilan pucuk senjata api organik milik TNI Angkatan Darat hilang pasca penyerangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 15 April lalu. Insiden tersebut dibenarkan Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen Muhammad Saleh Mustafa. Pangdam mengatakan 9 pucuk senjata api tersebut terdiri dari berbagai jenis. Selain kehilangan senjata, Pangdam 17 Cendrawasih mengatakan ada 5 prajurit TNI Yonif 321 Galuh Taruna yang gugur dalam penyerangan tersebut. Hingga kini TNI telah melakukan berbagai upaya untuk mencari 9 senjata api tersebut karena berbahaya bila jatuh ke tangan KKB. Memang itu betul dan kita sedang berupaya untuk melakukan upaya tindakan kalau namanya bersenjata ya kita lakukan dia secara taktik dan teknik dengan menggunakan persenjataan juga. Jadi senjata ya lawan senjata. Sebenarnya nanti kita akan berupaya untuk mencari kembali senjata-senjata itu. Sebenarnya berapa pucuk? Banyak sih, Pak? Ya kira-kira segitu. Ya 9 pucuk ya, berarti bukan 5 ya Pak ya? Dengan berbagai jenis ya Pak, itu kan semua termasuk senjata modern ya Pak ya? Ya senjata standarnya gitu. Sementara 5 itu kan korbannya. Ya, 5 korban. Kan ada senjata yang mungkin tertinggal. Muhammad Saleh juga memastikan TNI Polri akan terus mencari pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens. Operasi pembebasan tidak berubah dengan tetap mengedepankan perundingan. Sementara itu, tokoh adat Papua Yanto Eluai meminta KKB pimpinan Egyanus Kogoya agar membebaskan pilot Susi Air. Yanto mengatakan masyarakat adat harus menjaga martabat dan tidak melakukan cara-cara biadab untuk mencapai suatu tujuan, apalagi teror terhadap masyarakat sipil. Berharap saudara kita
ya, yang terlibat dalam kelompok KKBI. Mereka juga sebagai masyarakat adat yang harus taat dan patuh pada hukum adat. Norma-norma adat, nilai-nilai adat. Kita masyarakat adat juga harus menjaga martabat dalam menuntut sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu. Ada cara-cara yang beradab, yang manusiawi, tanpa harus kita melakukan hal-hal yang justru terkesan tidak beradab dan tidak manusiawi. Oleh sebab itu, kepada saudara Egyanus Kogoya dan kelompoknya yang saat ini masih menyandra pilot susi air, berharap untuk segera bisa membebaskan. Bila kita tunjukkan bahwa perjuangan ini tetap menjaga nilai-nilai manusia. Saudara bagian daripada yang berbicara tentang menuntut agar aku agar lepaskan. Saya kira ini bukan cara-cara yang baik. 7 Februari lalu, KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mertens, yang saat itu baru saja mendaratkan pesawat di distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Hingga saat ini, pilot Susi Air tersebut belum diketahui keberadaannya. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ratusan aparatur sipil negara mendatangi kantor pos Merauke Rabu kemarin. Mereka kesal karena sudah 2 bulan ini belum menerima jatah beras untuk ASN. Menurut mereka, keterlambatan ini disebabkan pengalihan distribusi beras dari perusahaan dagang Irian Bakti yang sudah dipercaya puluhan tahun untuk membagi jatah beras kepada ASN ke kantor pos Merauke. Para ASN menyatakan sudah berkali-kali mendatangi kantor pos untuk mengambil jatah beras, namun tidak diberi dengan berbagai alasan. April sana, belum terima sampai sekarang. Berarti sudah berapa bulan? Sudah 2 bulan, dengan Mei sekarang. Kenapa? Alasannya kenapa, Pak? Alasannya karena lelangnya di over-over. Dari kemarin Irian Bakti saja. Kenapa sekarang kantor pos yang tidak apa-apa baru diberikan dia kepercayaan yang tidak tahu kerja itu. Begitu. Oh, iya. Ini Bapak banyak ya dari... Ini semua instansi dari 4 kabupaten semua belum makan nasi. Sudah 4 bulan. 4 bulan ini ya? Beras di kios 12.000 1 kilogram. Jadi kalau kita yang keluarga besar beli itu 1 kilo itu 12.000 pagi, siang, malam. Coba Bapak total sudah selama 3 bulan nih. Sudah berapa lama tidak dapat beras jatah? Ini sudah 2 minggu dari tertunda terus. Begini kita sudah 2 minggu di sini. Sudah 2 minggu di sini. Alasannya apa? Tidak tahu, ini dari sistem yang berubah ini, jadi kita juga jadi kacau. Bagaimana kepengurusan juga tidak jelas. Jadi sejauh ini beli beras dari mana? Dapat beras dari mana? Cari jalan dulu. Kita cari jalan saja ya. Kita ke sana sini. Bapak tugas di mana? Ya, tugas di mana? Helikobel. Saya dari distrik Kanimha. Kami 2 bulan sudah dilayani, sedangkan yang berikutnya kita belum dilayani. Sedangkan kami di Wapeko itu jalannya sudah banjir, motor mati. Kami turun di sini ambil beras, tapi pelayanannya seperti begini. Untuk apa kita harus datang tunggu sampai sekarang? Yang lebih baiknya, solusinya yang terbaik harus dikasih kembali ke Irian Bakti. Jatah beras bagi ASN di Merauke jumlahnya bervariasi. Ada yang mendapat 10 kg untuk 1 bulan dan ada pula yang bisa membawa pulang 40 kg setiap bulan. Kekecewaan para ASN ini beralasan karena sebagian dari mereka jauh-jauh datang dari distrik terjauh di Provinsi Papua Selatan untuk mengambil beras, namun harus pulang dengan tangan hampa. Para ASN ini mendesak pemerintah segera menyelesaikan masalah penyaluran beras untuk para ASN ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. PT Pos Indonesia Cabang Jayapura menyalurkan sekitar 22,6 juta ton beras untuk aparatur sipil negara atau ASN. Pengiriman beras secara simbolis dilepas Direktur Bisnis, Kurir, dan Logistik PT Pos Indonesia, Siti Koryana, di halaman kantor Pos Cabang Jayapura. Memastikan bahwa tugas yang kita lakukan di daerah Papua ini kita jalankan secara baik. Dan tadi juga terbukti tim kami kita prepare tadi dengan baik, bahkan sore ini juga memberangkatkan, jadi kita lihat semuanya berjalan lancar. Nah, kita juga paham bahwa Papua ini very special, jadi tidak boleh ada kesalahan, jadi harus lancar, harus kita sukseskan sama-sama. Kami ini kalau secara layanan geografis kan layanan kami memang berada di mana-mana.
Jadi tidak perlu ragu karena memang pos menyiapkan semua area lokasi yang menjadi kewajiban kami di dalam mendistribusikan, termasuk kalau sampai di daerah 3T, termasuk di daerah yang di pegunungan, kalau di sini di pedalaman dan lain-lain, pasti akan kami salurkan dengan baik. Menurut Siti Khoiriana, distribusi beras bagi ASN di Bumi Cenderawasih dilakukan secara bertahap karena letak geografis Papua Pegunungan sangat ekstrim. Belum lagi faktor cuaca dan keterbatasan alat transportasi serta gangguan keamanan kelompok bersenjata KKB. Siti meminta PT Pos bekerja sebaik-baiknya agar penyaluran beras tersebut berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Salah satu syarat utama bagi calon jemaah haji melaksanakan ibadah ke Tanah Suci adalah harus divaksinasi dari serangan penyakit meningitis. Rabu kemarin 134 calon jemaah haji divaksin meningitis di Puskesmas Mopah Baru, Merauke, Provinsi Papua Selatan. Vaksinasi meningitis sangat penting karena jemaah haji Indonesia nanti akan berbaur dengan jemaah haji dari negara lain sehingga berpotensi tertular berbagai penyakit, termasuk meningitis. Semua calon jemaah haji yang akan melakukan perjalanan haji tahun 2023 ini untuk pelaksanaan vaksin meningitis itu mereka lakukan di puskesmas ini. Jadi guna meningitis adalah untuk mencegah terjadinya radang otak pada saat mereka melakukan perjalanan ke sana. Dan itu mencegah itu sehingga pada saat mereka melakukan perjalanan ke sana mereka tidak terkontaminasi ataupun mereka sudah punya kekebalan, kekebalan tubuh dengan serangan-serangan virus terutama yang menyerang otak. Untuk meningitis sekarang ini karena masih ada yang yang sudah tertunda berarti ini sudah tidak meningitis, yang ada yang sudah expire berarti dia untuk sementara kita arahkan semua dulu ke MOPA karena diperintahkan kepada dokter tim kesehatan supaya langsung ke meningitis dulu. Nanti setelah itu apa yang expire udah ada data dari KKP yang ini. Jadi untuk itu masuk ada di data-data KKP dan KKP tersebut. Nah, itu wajib untuk mereka calon haji untuk meningitis itu? Kalau wajibnya adalah karena memang ketentuannya harus wajib untuk meningitis. Karena untuk persiapan untuk berangkat ke Tanah Suci. Radang meningitis disebabkan infeksi bakteri, virus, atau jamur. Penyakit ini menyerang seseorang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Calon jemaah haji harus mendapatkan vaksin meningitis karena penyakit ini mematikan dan dengan cepat menular di kerumunan orang seperti di Tanah Suci. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPUD Mimika menghimbau bakal calon anggota DPRD Mimika dari masing-masing partai politik untuk memperhatikan waktu pendaftaran yang sudah dibuka sejak tanggal 1 Mei 2023 dan akan berakhir pada 14 Mei 2023. Seperti diketahui, hingga saat ini belum ada satupun bakal calon anggota DPRD yang mendaftar ke KPUD secara online atau dengan sistem silon. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Mimika, Elizabeth Rahawarin, meminta bakal calon legislatif memperhatikan tanggal pencalonan. Jika tidak, maka bakal yang bersangkutan tidak akan memiliki kesempatan untuk memperebutkan suara dan memenangi kursi di DPRD. Jadi pastikan jika ada bakal calon yang sudah menyerahkan dokumen persyaratan ke partai, mohon agar adminnya segera mengunggah dokumen ke silonnya parpol sehingga mengantisipasi turunnya jaringan. Se-Indonesia ini ada 514 kabupaten kota, kalau semua membuka silon di jam yang sama dan waktu yang sama, kemungkinan besar jaringan itu melambat. Nah, kalau sampai dengan akhir pukul 23.59 lalu hanya gara-gara satu surat yang terlambat diunduh karena lambat jaringan, dan ini kan yang rugi partai politik sendiri. Berbagai faktor bakal caleg DPRD di Timika belum mendaftar hingga kini, antara lain masih mengumpulkan persyaratan yang ditetapkan KPUD. Seperti kewarganegaraan, memiliki hak pilih hingga tidak terlibat tindak pidana. Atau bakal caleg masih menunggu waktu yang tepat untuk mendaftar karena masih mencari basis dukungan. Sementara itu di Merauke, seluruh perwakilan parpol menghadiri rapat pleno mengenai data pemilih yang digelar di kantor distrik Merauke. Dalam rapat tersebut tercatat jumlah pemilih sementara naik dari 60.000 menjadi 80.000 pemilih untuk distrik Merauke.
Kepala Distrik Merauke Rudolf mengatakan kenaikan angka pemilih di Distrik Merauke disebabkan banyak pemilih pemula dan warga pendatang yang mengadu nasib di Kota Merauke setelah dijadikan ibu kota Provinsi Papua Selatan. Jumlah TPS di wilayah Distrik Merauke yang terdiri dari 11 kelurahan dan 5 kampung sebesar 312 TPS yang terdiri dari 71.060 pemilih. Ini masih sifatnya sementara, kami masih menunggu pleno selanjutnya. Ketika ada penetapan kami akan informasikan. Namun ini yang dapat kami sampaikan untuk wilayah Distrik Merauke. Tapi kira-kira untuk agensi ke depan kira-kira seperti banyaknya seperti apa? Kami prediksikan nanti pada saat penetapan nanti sampai pada daftar pemilih tetap, mungkin kami prediksi sekitar 80.000 pemilih untuk wilayah Distrik Merauke. Berarti untuk jumlah pemilih sekarang ini dengan yang sebelumnya ada peningkatan? Peningkatan signifikan, ya ini diakibatkan karena ada pemilih pemula, kemudian ada migrasi tentunya dari 4 kabupaten dan juga dari luar kota karena daya tarik sudah menjadi provinsi. Tentunya Distrik Merauke merupakan ibu kota Provinsi Papua Selatan. Seiring semakin dekatnya pemilu, KPU terus bekerja keras melakukan pendataan jumlah pemilih, khususnya di Distrik Merauke. Distrik Merauke merupakan distrik dengan pemilih yang terbanyak dari 22 distrik di Provinsi Papua Selatan. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Masih banyak anak di kampung Mawokau Jaya, Mimika, menderita stunting. Pemerintah kampung belum lama ini menggandeng Puskesmas Wania untuk melaksanakan kegiatan posyandu yang digelar di balai desa setempat. Untuk mengurangi stunting tersebut, pemerintah kampung juga memberikan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak di posyandu. Kepala Kampung Mawokau Jaya Edison Rafra mengatakan, kegiatan ini dilakukan hampir setiap bulan agar jumlah anak-anak stunting di Kampung Mawokau Jaya berkurang. Ada pemberian makanan tambahan kepada anak-anak. Dalam hal ini pemberian makanan tambahan ini untuk pencegahan dan penanganan stunting. Stunting sendiri pada tahun 2022 kita dari Kampung Mawokau Jaya kita menganggarkan 50 juta untuk penanganan stunting, yang mana pelayanan ini sendiri dilaksanakan pada setiap posyandu pada awal bulan dan juga pendampingan langsung kepada anak-anak dengan stunting dan kekurangan gizi yang ada di Kampung Mawokau Jaya, yang mana kita sudah melaksanakannya dari tahun 2019. Kita mendapatkan data dari Puskesmas Wania ada 221 anak di Kampung Mawokau Jaya dengan stunting, yang mana pada sampai dengan hari ini itu sisa 8 anak dengan stunting, yang mana anak-anak tersebut sendiri itu bukan berasal dari Kampung Mawokau Jaya, itu berasal dari kampung kelurahan yang ada di sekitar Kampung Mawokau Jaya. Dalam kegiatan posyandu ini juga disediakan kelas untuk ibu hamil yang diberikan langsung petugas Puskesmas Wania dan dilakukan 1 bulan 4 kali pertemuan. Desa Mawokau Jaya terletak di daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Jumlah penduduk desa ini sekitar 300 orang. Sebagian besar hidup sebagai petani dan nelayan. Namun sebagian anak-anak di desa ini gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis saat masa pertumbuhan. Akses terhadap kebersihan dan sanitasi serta asupan makanan yang sehat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jumlah penderita stunting. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.